semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Putri Suryani Sasradiningsih. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Riau dengan jurusan S1 Manajemen dan dengan NIM 2102111773. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi dan juga memberikan beberapa tutorial yang mencangkup tentang literasi digital. Dan video ini juga saya buat untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah literasi digital itu sendiri. Baiklah, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita lanjut ke videonya. Masuk ke materi pertama, yaitu The Virtual Classroom. Apa sih yang dimaksud dengan kelas virtual? Yaitu di mana siswa dan tutor melakukan pembelajaran jarak jauh atau bertemu secara online pada waktu tertentu untuk melakukan pembelajaran secara langsung. Hal ini merupakan inovasi yang sangat hebat dikarenakan kita masih bisa berinteraksi seperti mendengar, melihat, dan mengajukan pertanyaan, namun tidak perlu datang secara langsung atau secara fisik di suatu tempat. Ini sangat menguntungkan sekali bagi orang yang mungkin sibuk atau tidak bisa hadir secara langsung di pembelajaran atau acara tertentu. Jadi bisa mengikuti secara virtual atau online. Jadi bagaimana cara melakukannya? Caranya cukup mudah, kita hanya memerlukan perangkat seperti handphone, laptop, maupun tablet yang terkoneksi dengan internetnya lancar. Lalu kita tinggal membuka situs yang ingin kita ikuti dan membuat akun virtual. Materi kedua yaitu How Use Google Meet atau bagaimana cara melakukan Google Meet. Yang pertama yaitu kita membuka aplikasi atau web Google Meet. Setelah itu kita bisa memilih membuat rapat atau bergabung ke rapat. Kalau kita ingin membuat rapat, kita bisa memulai rapat instan atau memulai rapat langsung atau menjadwalkan meet-nya atau rapatnya. Setelah itu, kita bisa menghidupkan kamera atau mematikannya serta berbicara, dan juga kita bisa melakukan presentasi. Selain itu, kita juga bisa melakukan pesan atau berbagi layar. Dan jika kita ingin mengundang orang lain, kita tinggal membagikan link yang ada di sini. Lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu tutorial penggunaan portal akademik untuk mahasiswa baru Universitas Riau. Jadi caranya mudah, tinggal masuk ke portal Universitas Riau, portal Unri, lalu kita klik. Setelah itu masukkan username, password, dan captcha-nya. Lalu beginilah tampilan awalnya. Jika kita ingin melihat biodata diri, kita bisa masuk ke biodata. Pokoknya disesuaikan aja dengan kebutuhan. Lalu kita juga bisa mengisi KRS di saat pengisian KRS atau jadwal pengisian. Lalu kita bisa klik informasi mata kuliah yang ditawarkan untuk melihat mata kuliah mana yang ingin kita pilih. Dan jika nanti di saat pengisian KRS juga bisa revisi untuk menyesuaikan mata kuliah yang diambil. Lanjut ke materi keempat, yaitu Searching for Information Online. Kita semua tentunya menggunakan layanan informasi online. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakannya secara efektif? Banyak orang menggunakan informasi online untuk sebagai bahan penelitian atau pembelajaran. Namun, tidak semua juga informasi yang kita temukan tersebut benar adanya. Jadi, misalkan kita mendapatkan tugas dari universitas, kita tidak boleh hanya menyalin hal-hal yang kita temukan saja. Tetapi, kita juga perlu melakukan penelitian untuk membuktikan bahwa hal tersebut benar apa tidak.
Lalu, bagaimana cara efektif untuk menyaring semua informasi yang kita dapatkan di internet? Caranya cukup mudah. Yang pertama, kita hanya mencari informasi di sumber-sumber terpercaya seperti Yahoo Answer, Quora, dan Wikipedia. Lalu, hindari sumber-sumber yang tidak terpercaya atau mengandung hoaks, dan juga bisa membuka sumber rujukan. Jika memiliki reputasi baik, maka kita dapat menggunakannya sebagai sumber penelitian atau pembelajaran. Yang terakhir, hindari plagiarisme, yaitu hal yang mencontoh punya orang lain dan menjadikannya hak milik diri sendiri. Materi yang kelima yaitu cara mencari referensi, situs artikel, buku, dan juga jurnal. Bagi mahasiswa semester akhir, pasti bingung mencari judul, baik untuk tugas akhir maupun skripsi. Jadi, hal yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan Google Scholar, yaitu situs yang dapat digunakan untuk mencari data, baik penulisan maupun hasil penelitian yang sudah diterbitkan. Salah satu fitur yang ditawarkan lainnya oleh Google Scholar yaitu kita dapat menciptakan artikel. Selain itu, di Google Scholar juga dapat banyak format tulisan yang dapat kita gunakan saat membuat artikel sendiri. Dan masih banyak fitur lainnya yang dapat kita manfaatkan di Google Scholar. Lanjut ke materi ke-6 yaitu cara menghubungkan ResearchGate dengan Google Scholar. Yang pertama yaitu membuat akun di ResearchGate. Yang kedua yaitu kita bisa memilih antara daftar ataupun sign up. Lalu kita tinggal registrasi. Jika kita sudah sign up, kita tidak perlu lagi melakukan registrasi. Lalu kita pilih sesuai dengan opsi yang kita butuhkan. Dan selanjutnya kita sudah masuk ke halaman profil utama kita. Masuk ke materi ke-7 yaitu online collaboration. Jika berbicara tentang cloud dan digital, yang kita maksud adalah server jarak jauh, tempat kita menyimpan dan juga mengakses dokumen yang terhubung dengan internet. Kita dapat menyimpan semua dokumen di dalam suatu file, sehingga pada saat diperlukan, semua orang yang memiliki akses ke dokumen tersebut dapat mengaksesnya dengan mudah. Banyak alat berbasis cloud, seperti Google Drive, Drop, ataupun juga WeTransfer. Beberapa platform ini akan memungkinkan kita untuk melakukan yang pertama yaitu memberikan tugas kepada anggota, saling meninggalkan pesan di papan pesan, membuat daftar tugas, membuat jadwal proyek, dan tanggal pengiriman. Materi ke-8 yaitu What is Mendeley? Mendeley adalah manajer referensi gratis dan jaringan sosial yang membantu kita mengatur penelitian dan juga untuk bekerja sama dengan orang lain secara online, serta menemukan penelitian baru. Caranya cukup mudah, ketik judul makalah yang diinginkan, maka secara otomatis akan muncul sebuah judul informasi yang relevan. Lalu kita dapat mengatur sesuai dengan apa yang kita inginkan serta dapat berbagi ke rekan yang lainnya dengan praktis. Jika ingin mengikuti topik yang menarik, hubungkan penelitian di seluruh dunia dan hubungkan dengan database Mendeley. Maka secara otomatis akan muncul tentang apa saja yang tengah populer ataupun tren saat ini. Materi yang ke-9 yaitu How to use Mendeley Desktop Web Importer dan Microsoft Word Plugin, yaitu caranya dengan mengunduh perangkat lunak Mendeley, kita bisa mendapatkannya di situs web dan tersedia untuk Windows, Mac, dan Linux. Lanjut menginstal Mendeley. Mungkin kita akan mendapatkan pesan dikarenakan kita baru pertama kali mengunduhnya. Lalu setelah masuk kita ke homebase, kita dapat menginstal juga add-ons yang lalu pergi ke menu tools, lalu install web importer dan install plugin Microsoft Word. Yang ke-10 yaitu How to design effective scantive presentation. Yang pertama, menyampaikan detail secara lisan sehingga audiens bisa mengerti dari poin-poin dan bisa mendengarkan penjelasan yang kita sampaikan. Lalu, kita juga bisa membuat desain menarik yang sesuai dengan tema materi yang dibawakan. Sekarang banyak template-template bagus yang tersedia di web.
Kita tinggal memasukkan kata kunci yang diinginkan, maka rekomendasi template yang sesuai dengan yang kita butuhkan akan muncul. Sebelas yaitu Lesson 1, yaitu plagiarisme. Adalah tindakan menggunakan kata-kata atau ide orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Jadi, cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari plagiarisme yaitu kita setiap mengutip kutipan dari media sosial ataupun dari media informasi internet, kita harus mencantumkan sumber yang kita dapat, dari mana sumber yang kita kumpulkan tersebut. Atau bisa saja menggunakan makna yang sama namun dengan kata-kata atau penyampaian yang berbeda. Yang terakhir atau yang 12 yaitu presentation. Dalam presentasi, kita dapat menggunakan perangkat untuk mengedit tugas-tugas sederhana, atau juga bisa menggunakan situs web untuk memotong, memutar, atau mengubah ukuran yang kita inginkan, dan menyimpan file tersebut. Kita dapat membuat atau merekam sebuah video. Kita dapat menambahkan elemen-elemen pendukung lain seperti animasi, audio, gambar-gambar, dan yang semacamnya. Jadi, supaya presentasi kita itu menarik dan audiens pun tidak bosan saat mendengarkan kita melakukan presentasi. Lalu, dalam presentasi tidak boleh terlalu banyak teks, cukup mencantumkan poin-poinnya saja, lalu diperjelas dengan penjelasan yang kita sampaikan. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan terima kasih telah menonton. See you the next video. Bye-bye.